Baik, pada kesempatan sore hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:12, maka untuk acara pelatihan khotib dan imam di Masjid Nurul Yakin akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi suatu karunia nikmat iman dan Islam, sehat dan sempat bisa hadir untuk melaksanakan pelatihan khotib dan imam yang pada saat ini sebagai pelaksana adalah forum komunikasi Taman Pendidikan Al-Quran Kecamatan Wayole, dan untuk penyelenggara adalah Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya, sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami akan membacakan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, dan selanjutnya adalah pemateri. Baik, tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua dan pengurusnya Masjid Nurul Yakin yang telah memberikan tempatnya untuk pelatihan khotib dan imam. Untuk selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak peserta pelatihan khotib dan imam. Pada hari ini berjumlah 31 peserta. Nah, untuk hari ini pesertanya terdiri dari yang lulusan madrasah aliyah sampai dengan doktor. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini untuk pemateri akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Humaidi LC MHI. Untuk mempersingkat acara ini, marilah acara pelatihan khotib dan imam kita buka dengan melafazkan ummul kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan akan disampaikan oleh Bapak Haji Wahyono, Sarjana Hukum. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pemberian kesehatan dan iman pada kita semua sehingga kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka pembelajaran, belajar jadi imam dan khatib yang insya Allah akan dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Humaydi LC, Magister Hukum Islam. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan kita semua dapat menyimak dengan sebaik-baiknya dan bisa belajar kelanjutannya, karena belajar sebagai imam ini bukan hanya dalam 1 menit, 2 menit atau 1 jam, 2 jam. Kalau sebagai imam betul, kita kadang-kadang jadi imam sendiri dadanya rasanya udah kayak menggoncang, takut dengan yang kuasa. Kalau hanya sekedar joget karaoke di nyanyian di panggung, kita masih bisa tawa-tawa. Tapi kalau sebagai imam nggak ada rasa tawa. Oleh karena itu betul-betul harus disimak, harus diperhatikan apa-apa yang akan diajarkan oleh Pak Ustadz kita. Mudah-mudahan pelaksanaan ini di Masjid Nurul Yakin ini akan membentuk suatu pembelajaran yang betul-betul bisa berkesinambungan. Jadi bukan hanya kita yang tua-tua yang sebagai imam, tapi anak-anak muda yang ingatannya masih cerdas. Kalau kayak kita ini kalau sebagai imam kadang-kadang bacaannya udah lupa. Nah disitulah nanti apa yang akan dijelaskan oleh Bapak ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya, dan mudah-mudahan acara ini dapat kita ikuti dengan seksama. Saya rasa hanya itu. Saya mohon kepada Bapak Muhammad Humaydi untuk memberikan pengarahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Muhyiddin, Sarjana Hukum, yang telah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya yaitu doa pada Bapak Ustadz Muhammad Munir untuk memimpin doa. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan bil aminaka alhamdulillah mahmudan lisyakirin. حمدا لعني حتى يوافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم على سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الاول والاخر وترجى بها الحاجات وتطبق بجميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصاها من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا وارحمهم كما ذكروا يا نسير ولأسفل
سدد ولشيخ ولمرسل وآله ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالبر والرحمة وأنت غير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي لا تزل أبدا وأنت خير الوارثين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر علينا ببركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك خير الراحمين خصوصا على هذا اللهم أنزل الرحمة والمغفرة توفيق والهداية والعناية والصحة والعافية والرضا بهذا الجماعة ظاهرا وباطنا من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في العلم وبركة في العلم توبة قبل الموت ورحمة الله ومغفرة بعد. اللهم حاول علينا في شجرة الموت والنجاة من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم القيامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, doa yang kita panjatkan dalam Ustaz, semoga Allah kabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu penyampaian materi pada Bapak Dr. Muhammad Hamidi LC MHI, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Track dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Para asatidz sekalian, para alim ulama, masyarakat, sesepuh, guru saya semua, hari ini bagian dari agenda kemenang yang sebenarnya ini programnya wali kota. Wali kota mereka punya program namanya Zakat City. Ketuanya Ustaz Sulaiman Gardan. Ini sudah masjid yang ke-16. Masih ada 4 masjid lagi dalam rangkaian safari Ramadan. Yang harusnya yang hadir di sini Ustaz Sulaiman Gardan, kemudian saya sendiri. Saya sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kemenang atau wali kota, tapi saya secara personal diminta untuk
mendampingi Ustaz Sulaiman diajak safari, dan ini kehormatan buat saya bisa berbagi, walaupun ini kurang pantas saya diberikan kehormatan yang terlalu tinggi, apalagi diberikan gelar doktor ya. Padahal saya nggak kuliah, tiba-tiba ada doktor ya. Alhamdulillah, nggak perlu kuliah jadi doktor ya. Dan ini doa, mudah-mudahan beneran nanti diijabah doa-doa asatidz semua. Nanti ada materi yang berkaitan dengan imam. Yang pertama, karena Ustaz Sulaiman yang harusnya menyampaikan materi yang kedua, beliau tidak hadir, dan mungkin hadir tapi terlambat karena ada acara. Kemungkinan ini saya semua yang bisa borong. Terus ada materi pengenalan zakat. Nanti dari ACT, saya lihat judulnya di ACT. Mudah-mudahan bisa hadir juga. Kalau nggak hadir berarti 3 sesi saya semua. Sampai kapan saya tawarkan, mau sampai jam 5, setengah 6 atau sampai buka. Sampai sahur. Dan mau jelas berkaitan dengan judulnya adalah pembekalan imam dan khatib. Itu nggak cukup 1-2 kali pertemuan barangkali, karena jelas ini pembahasan luas dengan berbagai macam, apalagi sampai tadinya nggak bisa imam langsung persepsinya kalau tidak pelatihan langsung bisa, itu hanya dukun yang bisa nyulap gitu kan ya, nggak bisa, apalagi hanya modal cuap-cuap terus langsung jadi imam hebat kan, nggak bisa. Ini pembinaan panjang, tapi kita ini kan hanya sekedar sharing. Saya yakin semuanya sudah imam, saya yakin semuanya ini sudah biasa. Jadi saya sepertinya kok menggurui orang yang sudah biasa kan, agak kurang ajar ya kan? Nah, ini sharing ya, semampu saya yang bisa saya share. Mudah-mudahan sih sesuatu yang belum pernah dapat, mudah-mudahan. Kalau pernah dapat ya sebagai penguat atau pengingat, atau sebagai tadhkirah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan saya di sini sudah nggak asing kan. Kalau saya buka cadar, ini penampilan gitu. Penampilan kayaknya saya buka atau saya tutup? Corona. Saya dulu masjid ini masih punya utang, nggak tahu sekarang saya dibayar atau belum. Nah, alhamdulillah dulu punya utang masjid, saya tahu betul karena curhat ke saya waktu saya ceramah gini juga. Kemudian Pak dibayar dan selesai ya. Ini punya umat, bukan utang sebenarnya. Itu tanggung jawab umat semua. Baik, saya mulai berkaitan dengan imam. Maka imam itu kenapa imam? Kan harusnya sholat berjamaah itu bukan hanya imam, makmum juga. Kalau ada imam gak ada makmum itu nggak jadi jamaah. Nah, berkaitan dengan sholat berjamaah, tentu imam adalah unsur yang sebagai pusarannya. Diharapkan kalau imam itu paham betul, maka sempurnalah ibadah yang dilakukan berjamaah itu. Kalau makmum itu penting, tapi dia hanya sekedar ngikut imam, sehingga semua nahkoda itu diserahkan pada imam. Imam harus betul-betul menjadi pemahaman bersama imam itu sebagai pemimpinnya, dan setiap kita itu pasti jadi imam.
Karena Nabi SAW sudah menyatakan bahwa kullukum ra'in, semua kita itu pemimpin. Ya, pemimpin ini apalagi dalam sholat, karena semua yang beriman harus sholat. Maka semua, apalagi laki-laki, wajib hukumnya, wajib bisa jadi imam. Minimalnya imam untuk istrinya, untuk anak-anaknya, cucu-cucunya. Kalau dikatakan wajib, ini nanti jadi polemik. Kenapa? Masjidnya cuma satu, sementara jamaahnya 100, masa 100-100-nya jadi imam semua? Kan nggak bisa. Jadi itu kalau imam disebut wajib itu yang untuk keluarga, itu minimalnya ini. Kalau untuk jadi imam di masjid itu fardu kifayah. Karena fardu kifayah maka pahalanya besar dia melakukan fardu kifayah itu. Dan ini pahalanya 27 derajat. Salat berjamaah afdal min salatil fardhi bi 27 derajat. Salat jamaah itu lebih afdal daripada 27 daripada salat sendiri 27 derajat. Karena riwayat 25 derajat. Itu makmumnya ya, makmumnya. Kalau makmumnya masing-masing dapat 27 derajat, sementara jumlahnya 100 yang sholat di situ. Maka imam itu juga dapat 27 derajat sebagaimana makmum, dan semua pahala makmum wa amma tsawabu fal imam wal makmum musytarikun lil imam. Pahala makmum yang 100 itu kali 27 itu semuanya haknya imam juga. Di imam dapat berapa itu? Berapa? 2700 gimana? 2700 gitu. Kalau ngitung duit itu suka error kita ya. Itu baru ngitung, apalagi lihat duitnya beneran bisa error, otaknya bisa hilang, sehingga dia sudah nggak sadar bahwa itu bukan hak kita itu kadang-kadang. Itu baru 2700. Nah itu yang benar, 2700. Nah ini besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya tanggung jawab dan amanah. Dia punya tanggung jawab yang besar. Nah dia memimpin sebagai nahkoda. Kalau dia pintar nyupir itu selamat sampai ke tepian pantai. Kalau nahkodanya nggak bisa nyupir itu tenggelam semua itu. Ada imam misalnya nggak pandai dia, nggak pernah ikut pelatihan jadi imam, maka imamnya 23 rakaat dalam waktu 7 menit. 23 rakaat dalam durasi 7 menit selesai. Itu sampai dikasih judul sholat tercepat di dunia. Ada nggak itu? Ada kan? Judulnya sholat tercepat di dunia. Kira-kira sah nggak itu sholatnya? Sholatnya sah. Padahal rukun sholat harus tumaninah. Itu rukun apa syarat atau sunah-sunah sholat tumaninah itu? Semuanya sepakat itu rukun. Rukunnya ditinggalkan dengan sengaja. Nah, apakah sah atau enggak? Sholat itu harus betul-betul imam memahami itu, artinya semua rukun, syarat itu harus terpenuhi dulu. Dan sebelum terukun syarat, barangkali perlu diketahui juga imam itu artinya amam. Imam artinya amam, at-taqaddum yang di depan. Artinya itu menjelaskan posisi.
posisi imam itu di depan, sebagaimana namanya imam. Kalau makmum berarti di belakang imam. Nah, sekarang bertanya, kalau dua yang berjamaah, imam dan makmum, dua-dua ya, imam dan makmum saja, nggak ada yang lain, dua orang, apakah imamnya di depan atau sejajar? Imamnya di depan atau sejajar, Pak? Hampir sejajar atau sejajar, nggak pakai hampir. Nah, di sini karena judulnya adalah imam dan makmum, imam di depan, makmum di belakang. Di mazhab Syafi'i, imam lebih depan sedikit daripada makmum. Minimalnya itu ada mata kaki makmum di belakangnya mata kaki imam. Dan itu minimal. Kalau ada di belakang lagi boleh, tapi di sebelah kanan. Tapi di mazhab yang lain itu sejajar, boleh. Jadi sejajar antara makmum dan imam, lurus, nggak perlu ke belakang sedikit. Ini di mazhab jumhur ulama. Berdasarkan hadis Nabi SAW, suatu hari malam Ibnu Abbas sholat. Ketika melihat Rasul sedang sholat, dia gabung sholat. Dia duduk dan dia berdiri gabung sholat di sebelah kirinya Nabi. Terus ditarik kepalanya oleh Rasulullah, dipindah ke sebelah kanan, sejajar. Ini posisi imam dengan makmum itu sejajar minimalnya. Nah, sekarang kalau makmumnya ini lebih depan, boleh atau tidak? Ini bukan dua orang, tapi secara umum berjamaah, imamnya lebih belakang daripada makmum. Boleh nggak? Di mazhab Maliki boleh. Sah sholatnya, nggak ada masalah. Kenapa sah? Nanti dilihat. Coba lihat di Masjid Nabawi. Coba bahkan di Masjidil Haram. Imam dan makmum di mana posisinya Masjidil Haram? Imam dan makmum berhadap hadapan, menghadap kiblat. Kiblatnya Ka'bah, ya muter. Oh, itu kan di Ka'bah, nggak bisa dong disamakan. Oke, itu di Ka'bah. Kalau nggak bisa disamakan, Masjid Nabawi sekarang lihat. Imamnya di mana Masjid Nabawi? Di mihrab, di Raudhah. Ini ada mimbarnya Nabi, mihrab, ya imam. Di ada tempat itu Raudhah kecil. Raudhah itu sekitar 7 meter kali 20-an. Ini Raudhah. Terus masjidnya itu keliling itu teras. Semua makmum pada sholat di teras-teras, termasuk yang di teras sebelah depan imam itu juga ada makmum sholat juga di situ. Dia lebih depan daripada imamnya. Misal masjid ini penuh, di samping kanannya imam masih kosong, dia boleh ngisi di depan imamnya. Atau penuh semua sekarang, sholat jalan. Tabrak mobil, gimana sholatnya? Di depannya imam. Dalam mazhab Maliki boleh. Di mazhab yang lain boleh nggak? Boleh, itu kan. Tapi kasus khusus, nggak boleh tiba-tiba imamnya di belakangin sama makmum. Itu khusus saja itu boleh. Masjid penuh, ya udah gimana lagi? Masjid penuh, adanya di depan imam, kosongnya udah isi depan imam. Boleh ya? Itu boleh. Tapi kalau kasusnya khusus, seperti kasus di Madinah itu, khusus atau enggak? Enggak khusus, gimana? Di samping masih belakang masih banyak, tapi orang tetap aja sholat di depannya imam,
Ya, tapi itu kan susah, posisi imamnya nggak tahu kita, terlalu besar masjidnya. Nah, berarti itu tetap khusus itu namanya. Nah, itu berdasarkan ijtihad Imam Malik dari kasus Masjid Nabawi. Karena Imam Malik sendiri adalah imamnya Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Melihat kasus itu, beliau ini berarti boleh. Ini taruh depan belakang posisinya makmum dan imam. Kemudian imam di sebelah bawah atau atas makmum, imam, atau boleh dua-duanya, bawah atas silakan. Imam posisinya di atas atau di bawah? Imam posisinya di bawah makmum. Kaki-kaki makmum boleh di atas kepala imam, boleh. Ini masjid sudah benar nih, makmumnya di atas. Jangan kebalik, makmum imamnya di atas, makmumnya suruh di bawah. Itu salah masjid itu. Saya di bolong, imamnya lihat makmumnya dari atas, salah itu. Di masjid ini pasti imamnya di bawah, silakan makmumnya berselantai ke atas gak apa-apa, asal jangan kebalik. Ini yang membedakan antara kepemimpinan di dalam Islam dengan kepemimpinan di umumnya raja-raja. Jadi raja-raja itu maunya dia nempel di atas baru jadi pemimpin. Itu kecelakaan cara berpikir. Kalau ada orang mau jadi pemimpin, itu ya dia sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai orang yang tidak hormat, bukan. Ya, pemimpin adalah khadimu, adalah pelayan daripada masyarakat. Ini posisi imam. Maka masjid ini sudah benar. Biasanya ada masjid yang ditinggikan mihrabnya, ada beberapa senti, ya nggak apa-apa, tidak apa-apa, walaupun memang afdalnya ya rata atau malah lebih rendah kalian lebih rendah. Tapi kita biasanya ya ada jarak antara lantai makmum dengan imam itu ada biasanya beberapa senti. Nanti terus pulang dari sini jangan dibongkar juga. Wah ini bongkar, nggak afdal. Oh itu nggak benar juga. Jangan salah pengertian. Tapi kalau belum dibangun, nah lebih baiknya begitu. Kalau sudah dibangun, atau kalau ada yang punya ide, udahlah ditinggikan nggak apa. Ya kita jangan ngotot juga, akhirnya jadi ribut. Ini dari makna imam. Artinya itu posisinya. Ya. Terus imam itu pengertiannya al-musalli alladzi yartabata sholatuhu bi musallin akhar. Seorang yang sholat yang sholatnya itu nyambung dengan orang lain sholatnya, itu namanya imam. Jadi kalau imam nggak nyambung sholatnya, itu berarti bukan imam. Jadi dari sini maka kita bisa paham bahwa posisinya juga harus nyambung. Posisi apa? Yang nyambung posisi apa ini? Posisi soft. Soft harus nyambung antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Karena pengertiannya al-musalli alladzi irtabata sholatuhu bi musallin akhar. Jadi makmum dengan makmum yang lain itu harus nyambung softnya. Makanya kalau ada yang kosong suruh maju, suruh isi. Kalau ada yang kosong itu setan yang isi. Nah itu bahaya. Dalam sholat kalau ada kosong, setan yang isi, setan isi masuk itu bukan untuk ikut sholat jamaah, tapi untuk merusak sebagai penyusup. Dan ini dikasih tahu, ini mukjizat Nabi bisa lihat setan.
Kalau kita jangan terus nutup, ini kosong, terus orang masuk ini setan. Justru kalau nggak diisi itu yang diisi setan. Harus itu tugasnya imam. Di imam terus tahu. Makanya nanti begitu sholat penuh nih, shaf pertama penuh, terus shaf kedua itu orang ada yang sholat sendiri, nggak ada temannya. Sah nggak itu sholatnya? Ya nggak nyambung shafnya. Saya ulang ya, ini shaf pertama penuh, terus ada orang datang terakhir, dia berdiri sendirian di shaf kedua. Itu dari makna ini para ulama memberikan solusi. Apa solusinya? Biar dia nyambung, dia narik makmum yang di depannya suruh namanya, ditarik suruh namanya sholat di belakang. Supaya apa? Supaya nyambung. Pernah nggak dapat mendapat kayak gini? Ya, itu harus paham nanti. Begitu ditarik ya, marah. Kalau lari-lari batal tuh sholat. Ya, ditarik nyambung. Biar apa? Biar nyambung. Karena kalau dia nggak nyambung, misalnya apa? Sholat ya pojokan sholat sendiri. Padahal ini jamaah masih kosong. Sholat tuh makmum di sana sendiri. Sah nggak itu sholat? Sah nggak sholat? Nah, ini pembahasan. Sekarang corona ini kan nggak ada nyambung. Nah, itu pembahasan nanti. Corona itu pembahasan beda lagi. Ini yang ideal yang gitu. Terus, nah walaupun begitu ditarik, yang ditarik harus yang paham. Kalau nggak paham jangan maksa-maksa. Yang lucu lagi, begitu ditarik yang ngisi, so yang depannya, kurang ajar. Kan? Oh, dikirain. Ini ada pendapat begitu. Nah, dia nyambung. Sekalipun ini taklif, ini terlalu berlebihan. Kenapa? Kalau ditarik nanti akan merusak shaf yang lain. Dia harus geser semua itu satu shaf. Nggak perlu narik-narik. Dia karena tadi kasus khusus. Kalau begitu memang nggak nyambung shafnya, dia sudah sah sholatnya. Karena kasusnya memang nggak ada temannya lagi gimana? Masa-masa narik tungguin. Itu sehingga nanti kalau dia nggak nyambung, artinya nyambung itu shafnya shaf kedua kosong, tiba-tiba ngisi shaf selanjutnya, itu tidak afdol. Apakah sah sholatnya? Ini perdebatan ulama. Satu baris, dua baris, tiga baris itu sudah semakin panjang, semakin banyak perdebatannya. Kecuali di Masjidil Haram itu dibolehkan. Di Masjidil Haram itu dibolehkan. Ada fatwa yang membolehkan orang sholat, maksudnya nyambung shaf itu artinya masih terlihat imam dan makmum yang terakhir. Ini tembok nih, saya ada tembok. Itu shafnya ke sana itu masih ada. Apakah shaf yang di sebelah sana itu masih dianggap nyambung ke sini? Kalau ada tembok itu dianggap tidak nyambung kecuali ada nih lubang. Ini kenapa filosofinya ini kenapa nggak di sekalian? Karena biar nyambung minimal pandangannya. Nah, nggak di fulling. Kalau di fulling kita di sini, makmumnya di atas itu nggak ada media menyambungkannya, sehingga itu dianggap terputus shafnya. Terus termasuk juga kita sholat di sini,
makmumnya sholat di rumah, ikut dia, usah nggak gitu, itu terputus namanya softnya. Nah sekalipun kemarin sempat dibolehkan karena awal-awal corona itu dibolehkan, terutama yang makmumnya atau imamnya itu menghatami Quran. Kan nggak boleh sholat tuh awal-awal, imamnya sendirian, Allahu Akbar di masjid pakai mikrofon, terus makmumnya pada di rumah ikut tarawih, itu boleh dulu. Tapi sekarang udah dihapus, fatwanya sudah nggak boleh lagi. Dan itu kalau di Masjidil Haram biasa, begitu biasa. Imamnya sholat di masjid, makmumnya pada sholat dari hotelnya masing-masing. Wah, di lantai berapa itu? 40, 30 pada sholat. Allah Akbar, dan pasang ini apa ini pengeras di masing-masing hotel itu nyambung. Itu boleh di Masjidil Haram. Tapi kalau di sini jangan. Di sini jangan. Itu nggak boleh. Itu posisi imam makmum. Terus sholat nyambung satu soft, yang kedua gerakan harus nyambung gerakannya, nyambung minimal orang dikatakan berjamaah itu sebagian nyambung dengan imam. Ada yang tinggalan 3 rakaat, tapi di rakaat keempat masih dapat. Di rakaat keempat masih dapat. Itu masih dianggap berjamaah, namanya masbuk. Namanya masbuk tuh masih dapat. Sekarang kalau orang ini baru masuk shaf, imamnya sudah salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, makmum baru datang, Allahu Akbar. Itu jamaah enggak namanya? Masbuk atau apa namanya? Namanya lahik. Namanya lahik. Sudah lewat. Nah, yang sudah lewat terus dia buat jamaah baru biasanya, ya kan? Oh banyak dah, bukan sendirian dia, ada 2, 3, malah ada 50 orang buat jamaah yang kedua. Pertanyaannya, dia masuk jamaah yang dapat 27 derajat atau tidak? Kira-kira ini apa jawabannya? Dapat yang 27 derajat enggak? Kalau kedua sama dapat. Yang benar tidak dapat. Ya, dia enggak dapat. Jadi yang dapat 27 derajat yang dibahas oleh Nabi, sholat jamaah itu afdal daripada sholat sendiri 27 derajat, itu yang kloter pertama bersama imam. Ini harus paham. Kenapa? Bahkan ini di mazhab Hanafi, orang sholat kloter kedua apalagi sampai 3, 4 itu hukumnya makruh. Ya, makruh itu tidak disukai. Di mazhab Maliki malah nggak boleh sama sekali. Itu tidak boleh. Jadi ini dalilnya terus kayak Ibnu Abbas pernah sholat ke masjid gabungan jamaah. Sahabat yang lain sudah selesai, beliau terus pulang ke rumah, sholat jamaah tapi tidak di masjid. Dia sholat bersama keluarganya, mengumpulkan keluarganya. Kenapa Bi? Lambat Bi, ayo dah sholat di rumah sama istri-istrinya, anak-anaknya.
sholat ya. Jadi tidak di masjid. Di mana Maliki nggak boleh. Di Hanafi makruh. Di Syafi'i, di Hambali boleh, di Hambali boleh. Di Syafi'i boleh dengan syarat di mana? Jangan di sini sholat. Nah, pojok sono. Yang jauh. Biar apa? Biar orang tahu bahwa ini nggak afdol. Nah, kalau di sini nanti orang nyangka ini jamaah yang pertama. Kalau di sini udah gantian kali. Jangan dahulu dulu saya jadi imam gantian. Itu orang nyangkanya dia jamaah watir yang pertama. Kenapa ini nggak boleh? Karena orang nanti udah komat, nanti ada kloter kedua. Udah komat lagi kloter kedua, nanti ada kloter ketiga. Ya enggak, artinya apa? Esensi daripada azan itu apa yang begitu? Makanya ini para ulama udah makruhin aja lah. Makruhin. Di mazhab Maliki enggak boleh. Kalau sudah terlambat enggak usah jamaah. Ngapain? Kalau sendiri-sendiri. Enak aja loh. Kloter kedua udah 27 derajat. Enggak boleh. Pokoknya nggak dapat kloter pertama, dapatnya 1 boleh. Sholat sendiri. Nah, keras nih di mazhab Maliki. Sehingga nanti disampaikan kepada jamaah minimalnya jangan lahik. Solusinya jangan lahik. Minimalnya apa? Masbuk. Pokoknya usahakan masbuk. Ya jangan masbuk, masa usahakan masbuk. Usahakan ya jangan masbuk. Minimalnya kalau terpaksa sudah. Yang penting dapat jamaah kloter pertama. Nah terus ada lagi sekarang tugasnya sekarang syarat imam. Syaratnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Syaratnya ada 8. 1 pertama muslim, 2 berakal, enggak gila. Yang ketiga balik. 3 dulu ini. Muslim berakal balik. Muslim dan berakal mutlak. Imam enggak boleh seorang yang kafir atau dia gila. Habis sholat ketawa-tawa sendiri. Nemu nggak kayak gitu? Barangkali nemu. Nah, lihat dulu pas sholat bilang pas warasnya. Kan ada kadang-kadang bilang, kadang-kadang sembuh. Pas sembuh dia jadi imam. Pas Allahu Akbar tawa-tawa. Udah tutup sholatnya ganti. Nah terus kalau dia normal sholatnya, tapi dia sebenarnya pas gila ya. Ketahuannya pas sedang sholat dia cengengan. Atau dia begitu sholat habis zikir salibnya keluar kalungnya. Salib ini. Apa ini status sholatnya? Di mana Syafi'i mulang sholatnya, sama orang gila itu mulang. Sekalipun sudah selesai sholatnya mulang. Di mana Maliki nggak bisa mulang, sudah sah. Itu dosanya itu tanggung sama yang gila. Ya, orang gila kan nggak dosa. Nah, akhirnya ya. Kalau orang kafir ya dia dosa. Kenapa dia jadi imam? Rupanya dia nyusup misalnya. Jadi saya pernah dulu, nih sholat asar, saya terlambat dengan 2 rakaat. Saat masuk masjid cepat-cepat, yang pada sudah gabung duluan itu enggak pada gabung cepat-cepat, malah dia pada nongkrong di pinggir tembok. Apa ini? Cepat-cepat. Ya saya coba aja langsung gabung sholat. Yang lain pada membuli imamnya dibuli. Terus saya sudah selesai. Apa gerangan? Ternyata imamnya sholat asar, bacaannya jahar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Diam imamnya. Mikir imam apa salah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Diam lagi imam. Imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Subhanallah. Coba kita lanjut. Jangan lupa nanti kalau ingin mendengar bacaan Quran yang begini, klik Muhammad Humaydi di YouTube. Nah, itu bacaan saya sudah ada di YouTube. Tapi subscribe, like, comment, and share. Dapat subscriber baru. Ini orang, wah disitu dibully apa? Rupanya dia bukan gila, tapi dia orang gila. Maksudnya dia orang gila Pak, bodoh, gak ngerti bahwa ini sholat asar itu sir. Maklum pada protes. Yang datang awal-awal ya nggak pada mundur, tapi ada yang lanjut juga. Saya nggak lihat kejadian awal, jadi saya aman. Habis itu apa ternyata dia nggak ngerti kalau ini sholat asar, dan dia baru pertama kali jadi imam karena imamnya terlambat 2 rakaat, dia maju memberanikan diri. Nggak ada yang maju, karena saya belum kelihatan. Maju dia, wow komentar lah langsung baca keras. Nah, kalau nemu begini gimana? Nah, ya ini yang ada di kira-kira mau mundur atau lanjut sholat. Ini ada 3 ini kelompok. Jangan mundur, jangan ragu-ragu, ikut sholat juga tapi ragu-ragu. Saya sah nggak ya sholatnya? Jadi mikir ada sepanjang sholat. Ada yang seperti saya, mantap, madep, karena enggak ikut enggak menyaksikan insiden. Jadi yang benar yang mana? Tinggal kelompok ini. Mundur. Jadi ini harus tahu bahwa sholat sir waktu zuhur dan asar itu sunnah. Kalau dibaca keras ya nggak apa-apa.